Yuk kita bersama berdoa. Hati kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, sekarang kami mau dengar firman-Mu. Ajar kami untuk mengerti firman-Mu. Dan kami belajar betapa Tuhan sungguh menyayangi kami, mencintai kami lebih dari apa. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Oke, teman-teman, shalom semua. Shalom. Ya, hari ini masih dengan tema Paskah ya. Ya, Miss hari ini akan bawakan dengan tema respon yang sejati. Pasti kalian tidak asing dengan kata ini. Pasti kalian sudah sering mendengarnya dan kalian sering mengalaminya di game yang kalian mainkan. Hari ini Miss tidak berbicara tentang respon yang ada di game kamu, tapi Miss ingin berbicara tentang respon yang sejati, yaitu adalah Yesus Kristus. Silakan next slide berikutnya. Yohanes 11 ayat 25. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3, ya. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Kita akan membuat ini menjadi 4 tema kecil. Tolong dengarkan baik-baik karena Miss gak akan mengulangi kata-kata hari ini. Apa yang disampaikan hari ini belum tentu Miss bisa ulangi kepada kalian di hari yang akan datang. Tema yang pertama adalah game over bukanlah akhir. Teman-teman, kita sebagai anak SMA kita sering merasa bahwa kita sudah game over. Nilai kita anjlok, kita merasa kita game over. Kita gagal, kita merasa game over. Kita dimarahi orang tua kita karena terlalu sering bermain game, kita merasa kita game over. Kita sering merasa bahwa kita game over. Tetapi sesuatu yang lebih epic daripada apa yang sudah kamu rasakan. Yesus benar-benar game over di kayu salib. Halo? Yesus benar-benar game over waktu dia mati di kayu salib. Semuanya di situ seolah-olah semuanya sudah selesai, Yesus sudah mati. Dan kelihatannya Yesus waktu itu sudah kalah total. Halo? Peristiwa di kayu salib itu seolah-olah Yesus sudah mati total, sudah kalah total. Tapi teman-teman, ada sesuatu hal yang lebih penting daripada itu. 3 hari setelah itu Yesus respawn. 3 hari setelah itu Yesus kembali bangkit. Yang dimaksud di sini bukan respon kayak kamu di Roblox ya. Bukan kayak di PUBG, bukan kayak di Mobile Legends. Kalau kamu respon di Roblox, kamu cuma muncul lagi dengan force fight kayak kamu. Bukan benar-benarnya kamu sendiri gitu. Lalu kemudian kalau di PUBG, kamu butuh teman kamu untuk recall kamu. Yesus tidak butuh orang lain untuk recall dia. Dia bangkit sendiri. Halo? Ketika kita melihat dari Mobile Legends, kalau kamu makin sering bermain game atau waktu durasi kamu bermain semakin lama, maka respon kamu akan semakin lama. Tapi Yesus tidak mengalami hal itu. Oke? Bisa hanya Miss dulu yang berbicara, cerna apa yang disampaikan hari ini. Miss berusaha membuat khotbah ini benar-benar relate sama kehidupan kamu, supaya kamu ngerti. Lihat dari sudut pandang yang mana. Mungkin kalau Miss dari kehidupan sehari-hari, Miss Esther gak pernah bangkit, jadi Miss gak bisa ngejelasinnya dengan cara yang kayak gitu. Miss berusaha membuat ini benar-benar relate dengan kehidupan kamu, apa yang kamu mainkan setiap hari. Jadi tolong dengar. Karena kalau kamu semakin banyak berbicara, maka Miss tidak akan bisa melanjutkan apa yang Miss bicarakan di sini, dan kamu gak tahu apa yang Miss sampaikan. Oke? Tapi
Hello? Ketika kamu merasa gagal, kamu merasa aku sudah mati, aku sudah kalah, maka ingat bahwa Yesus adalah spesialis kebangkitan. Tidak ada yang bisa melakukannya di bumi ini. Siapapun itu, sehebat apapun ilmunya, Yesus adalah satu-satunya spesialis kebangkitan. Maka ketika kamu merasa gagal hari ini, kamu bisa berkata, aku bisa mencobanya besok lagi supaya aku bangkit. Kalau hubunganmu mungkin babak belur dengan teman kamu, hubungan bisa dipulihkan. Kamu merasa masa depanku sangat suram sekali, sangat kelam sekali. Ingat bahwa Tuhan punya save file yang kamu gak duga. Yang kamu gak duga-duga bahwa Tuhan sudah punya save file untuk kamu di masa yang akan datang. Oke, slide berikutnya. Ini tema kecil yang kedua. Udah capek pakai cheat, sekarang pakai grace aja. Teman-teman, game manapun kalau pakai cheat itu pasti dilarang. Dan ketika kamu ketahuan pakai cheat, maka kamu akan di-ban, bisa di-ban selamanya akun kamu. Kita sebagai anak muda sering menggunakan cheat dalam kehidupan kita. Kita berusaha untuk cari jalan yang mudah, cari jalan yang instan dalam kehidupan kita. Dalam game yang ada di dunia ini saja, ketika kamu pakai cheat, kamu akan di-ban. Apalagi dalam kehidupan spiritual. Halo? Apalagi dalam kehidupan spiritual. Maka jangan main-main. Sebagai anak SMA sering pakai cheat dengan cara bikin IG story lagi senang-senang, padahal sebenarnya dia lagi galau di kamar. Karena baru diputusin sama pacarnya. Pakai topeng supaya bisa diterima sama circle-nya, berpura-pura supaya bisa diterima sama circle-nya. Itu adalah cheat yang sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Paskah mengajarkan kita untuk kita gak perlu pakai cheat dalam kehidupan kita. Tuhan sudah bayar kita lunas, tidak pakai emas, tidak pakai uang, tapi pakai darahnya sendiri. Kamu gak perlu sempurna untuk bisa diterima. Kamu juga gak perlu punya rank mythic glory atau beli skin yang mahal supaya kamu dianggap berharga. Ketika Yesus disalibkan, semua dosa kita udah di-patch, semua kesalahan kita udah di-fix, dan kita cuma perlu terima update dari Dia. Hello? Kita hanya perlu terima update dari Tuhan. Maka kamu gak perlu butuh yang namanya map head. Hello? Kita gak butuh yang namanya map head untuk melihat peta masa depan kehidupan kita. Karena Tuhan sudah petakan yang terbaik untuk kita. Masih banyak yang belum mendengarkan misi. Silakan kalian yang berbicara. Slide berikutnya. Efesus 2 ayat 8 mengatakan bahwa kita diselamatkan oleh karena kasih karunia. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia dari Tuhan. Bukan karena kamu baik makanya kamu diselamatkan. Bukan karena kamu hebat makanya kamu diselamatkan. Bukan karena kamu cantik ganteng makanya kamu diselamatkan. Tapi karena kasih karunia dari Tuhan. Kasih karunia dari Tuhan. Lantas kamu akan berkata, Miss, berarti aku gak perlu berbuat baik lagi dong, karena Tuhan sudah selamatkan aku. Perbuatan baik itu adalah respon kita terhadap keselamatan yang sudah Tuhan kasih. Bukan kita sedang mengumpulkan kebaikan-kebaikan kita, tapi itu adalah respon kita bahwa oh, Tuhan sudah mati buat aku. Maka aku harus berguna, berdampak bagi orang yang ada di sekitarku. Dari solo player kita menjadi the part of the squad.
Kita sering bermain solo player di game kita. Coba kamu bandingkan ketika kamu bermain solo atau kamu bermain dengan tim, maka kamu akan lebih kuat ketika kamu bersama dengan tim. Pasti masa hidupnya jauh lebih panjang daripada ketika kamu solo player. Anak SMA sering merasa bahwa mereka adalah solo player. Merasa bahwa aku tidak ada yang ngertiin aku. Aku sendirian. Tidak ada yang pernah mendengarkan aku. Itu yang selalu ada di pikiran anak-anak SMA yang membuat mereka overthinking. Bahwa Tuhan ingin mengajak kita masuk menjadi anggotanya. Kita bukan hanya followers saja, tapi kita dianggap sebagai anak di sana. Kita bukan hanya followersnya Tuhan saja, tapi kita adalah anaknya Dia. Kita bukan hanya bagian dari tim, bukan anggota tim, tapi kita adalah ahli waris kerajaan surga. Maka masuklah ke dalam squadnya Tuhan. Komunitas-komunitas yang baik. Mungkin di sekolah, di gerejanya kamu harus masuk komunitas. Kamu gak akan kuat berdiri sendirian. Kamu harus punya komunitas. Kamu gak perlu push rank sendirian. Kamu bisa push rank bareng dengan teman kamu. Push rank kehidupan, maksudnya bukan game kamu. Oke? Oke, ini bukan beta version, ini full release. Oke? Teman-teman, kalian pasti tahu ya, rasanya kalau lagi ngupdate game itu sangat membosankan. Tapi kamu udah nunggu lama-lama untuk update gamenya kamu, tapi masih nge-lag, masih bug. Hidup kita ini juga masih seperti beta version. Masih ada kesedihan, masih ada perpisahan, masih ada stresnya. Hidup ini tidak selalu berjalan sesuai dengan yang kita inginkan. Maka di slide berikutnya, Paskah adalah jaminan bahwa suatu hari nanti akan ada yang namanya full release. Akan ada yang namanya full release, di mana di sana tidak ada kesedihan, dan Yesus adalah buah pertama. Yesus adalah yang pertama untuk bangkit dari kematian sebagai contoh untuk kita. Bahwa setelah kematian masih ada kehidupan yang akan datang. Bahwa setelah kehidupan kamu yang sekarang masih ada kehidupan yang akan datang. Yesus adalah jaminan daripada itu. Jadi kita gak perlu takut akan masa depan kita. Kebangkitan Yesus adalah trailer dari versi final yang akan datang mengenai surga baru dan bumi yang baru. Ketika kita tahu bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, kita tahu bahwa suatu hari nanti ketika aku mengalami kematian, aku akan mengalami kebangkitan pula seperti Yesus yang sudah Yesus alami. Mengerti di sini? Hello? Masih ada orang di sini? Masih? Kata-kata hari ini. Baca sama-sama. 1, 2, 3 ya. Yesus respond duluan, biar kita gak perlu takut game over lagi. Gak perlu blue chip, gak pakai cheat, cuman kasih karunia. That's the ultimate plot twist. Oke, selamat Paskah Gen Z. Jangan lupa push rank kehidupan kamu bareng Yesus. Yuk kita berdoa. Ayo kita bersatu dalam doa, kasih sikap yang terbaik. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini. Tuhan mati dan bangkit untuk kami. Kami belajar hari ini bahwa dalam kehidupan kami akan mengalami banyak hal. Tetapi kami yakin dan percaya
Kebangkitan-Mu mengajarkan kami bahwa kami tidak akan pernah berhenti untuk mencoba lagi. Kami mau belajar untuk sungguh-sungguh mentaati Tuhan, menghormati Tuhan lebih dari apapun. Tuhan Yesus, ampuni kami jika hari ini Tuhan mendapati kami, hidup kami belum seperti yang Tuhan inginkan. Ajari kami untuk terus berbenah, ajari kami untuk terus belajar, memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.